Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang hernia, jenis-jenis hernia, penyebab hernia, apa itu hernia, dan pertanyaan-pertanyaan seputar hernia. Jadi hernia itu adalah kelemahan penonjolan dari isi perut, apakah itu usus, apakah itu lemak, ya, penonjolan melalui lubang. Nah, lubang itu bisa di mana-mana, tidak hanya di lipat paha, tapi bisa juga di pusar, bisa juga di dalam sana, bisa juga di paha, ya, hernia macam-macam. Nah, hernia yang paling sering kita temui adalah hernia inguinal pada dewasa. Ini paling sering. Hernia inguinal ini itu biasanya ada benjolan di lipat paha, bisa masuk sampai ke dalam kantong pelir atau skrotum. Ini kita sebut dengan hernia inguinal pada dewasa. Ya, jadi definisi hernia itu adalah turunnya atau keluarnya isi perut. Bisa usus ya, jadi tidak harus usus, bisa juga lemak usus, ya, bisa juga cairan dari perut ya masuk ke dalam sana. Nah, kenapa bisa terjadi sedemikian ya? Itu kalau pada dewasa itu terjadi karena lemahnya otot dinding perut. Jadi pada waktu kita dalam kandungan ibu kita, itu testis atau telur di skrotum itu letaknya di dalam perut atau abdomen. Nah, seiring berjalannya waktu di dalam kandungan, testis itu akan turun menuju ke skrotum atau kantong pelir melalui saluran namanya prosesus vaginalis. Jadi memang sebetulnya awalnya ada saluran, kemudian menutup atau obliterasi kita menyebutnya. Nah, itu menjadi titik yang lemah. Nah, kalau titik lemah ini ya disertai dengan beberapa faktor resiko, maka titik lemah itu akan berlubang, akan jebol sehingga isi dari perut ataupun usus itu akan masuk ya, bahkan sampai ke dalam kantong skrotum atau kantong pelir. Apakah hernia ini atau turunnya usus, turun brok ya namanya lainnya, itu bisa ditutup dengan cara dipijat atau dengan cara obat-obatan? Jawabannya tidak bisa. Pada dewasa tidak bisa. Karena itu betul-betul lubang ya, bukan penyakit disebabkan misalnya demam, infeksi kita kasih antibiotik bisa bagus ya. Atau sesuatu yang memang belum menutup kemudian bisa menutup, tidak ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien kita ini yang sudah coba macam-macam terapi alternatif. Bukan kita tidak setuju atau anti terhadap alternatif, tapi kita harus jujur bahwa hernia itu tidak bisa disembuhkan kecuali hanya dengan operasi. Dan operasi hernia itu adalah operasi yang dalam tanda kutip bukan operasi yang berat, tapi operasi yang kategorinya ya sedang atau ringan lah. Ya. Karena pasien ini bisa pulang 1 hari setelah operasi, 1-2 hari setelah operasi, kemudian bisa jalan-jalan. Ya, 2 minggu kemudian sudah bisa aktivitas seperti biasa. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Hernia jenis yang lain, jenis-jenis hernia yang lain. Ya, ada hernia yang lain ya, namanya hernia femoralis. Hernia femoralis itu biasanya terjadi pada wanita usia tua, kurus, ya. Itu sering terjadi. Oh ya, balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi. Apa saja yang bisa menyebabkan hernia? Jadi, yang bisa menyebabkan biasanya karena tingginya tekanan di dalam perut. Ya, bekerja terlalu berat, terutama bekerja yang membutuhkan tekanan perut ya, mengangkat benda berat, ya, itu contohnya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang menderita prostat ya, kesulitan dalam buang air kecil sehingga harus mengejan, biasanya disertai dengan hernia. Atau bisa juga tumor dalam perut, kemudian bisa menyebabkan adanya hernia tadi. Atau bisa juga pada beberapa orang dia memang keturunannya lemah, lemah dinding perutnya, sehingga banyak sekali keluarganya yang menderita hernia. Oke. Nah, jenis hernia yang lain tadi sudah saya jelaskan, ada hernia femoral, ada hernia umbilikal ya. Ada beberapa pasien saya juga hernia umbilikal. Ada juga hernia insisional. Hernia insisional itu biasanya bekas operasi kemudian dia muncul ya. Karena lemah bekas operasi
membuat adanya tonjolan dari bekas operasi tersebut. Itu namanya hernia incisional. Ada juga hernia diafragma, biasanya pada bayi ya, bisa juga pada dewasa tapi jarang. Itu tonjolan menuju ke dinding dada ya, hernia. Tapi yang paling sering adalah hernia inguinal. Nah, jadi itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan komen pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.